Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sholat. Sholat dalam bahasa berarti sholat. Sedangkan dalam istilah, sholat adalah bentuk ibadah wajib yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Intinya, sholat adalah menyikapkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat melahirkan rasa takut kepada Allah dan dapat membangkitkan kesadaran yang dalam di setiap jiwa akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut As-Siddiqi, sholat adalah mendeskripsikan sholat yang khusyuk atau jiwa sholat, artinya berharap kepada Allah dengan segenap hati dan jiwa, dengan segala keikhlasan di hadapan Allah dan dengan ikhlas, disertai dengan hati yang selalu mengaji, berdoa, dan memujinya. Khusyuk maksudnya lebih dekat dengan khudu, ialah penyerahan dan takasyuf, yang berarti menjadikan diri sendiri istimewa. Khusyuk dapat lewat suara, gerakan badan, ataupun penglihatan. Ketiganya ialah ciri kekhususan seorang dalam beribadah. Dalam penafsiran syarah, khusyuk merupakan kondisi jiwa yang tenang dan tawadu, hingga khusyuk di dalam hati sangat mempengaruhi serta hendak timbul pada anggota badan yang lain. Menurut Asy-Syafi'i, khusyuk berarti disengaja, ikhlas, patuh secara jasmani serta rohani dengan menyempurnakan keelokan wujud ataupun perilaku lahir atau tubuh, serta mengisinya dengan kedatangan hati, pemahaman serta uraian seluruh perkataan serta perilaku fisik. Hukum sholat. Hukum melakukan sholat 5 waktu merupakan wajib, apalagi Allah mengharuskan tiap pengikutnya untuk senantiasa melakukan sholat 5 waktu meski sedang sakit dengan keadaan tertentu. Tidak hanya sholat wajib 5 waktu, terdapat sholat sunnah yang lain. Berikut ini jenis hukum sholatnya. Fardu. 1. Sholat fardu adalah doa yang diwajibkan untuk melakukannya. Sholat fardu dibagi lagi menjadi 2, yaitu fardu ain ialah kewajiban yang wajib mukallaf berhubungan langsung dengan dirinya serta tidak boleh ditinggalkan ataupun dilakukan oleh orang lain, semacam sholat 5 waktu serta sholat Jumat, atau fardu ain untuk pria. 2. Fardu kifayah ialah kewajiban yang wajib mukallaf tidak berhubungan langsung dengan dirinya. Kewajiban ini jadi sunnah sehabis sebagian orang melaksanakannya. Tetapi bila tidak ada yang melaksanakannya, hingga kita harus melaksanakannya, serta menjadi berdosa bila tidak dilakukan, semacam sholat jenazah. Sholat sunnah atau sholat nafilah. Sholat sunnah merupakan sholat yang disarankan ataupun diucapkan, namun tidak harus. Sholat sunnah dibagi jadi 2, ialah 1. Sunnah muakkad, merupakan sholat sunnah yang disarankan dengan penekanan yang kokoh atau nyaris hingga pada titik wajib, semacam sholat 2 hari raya, sholat sunnah witir, serta sholat sunnah tawaf. 2. Sunnah ghairu muakkad, ialah sholat sunnah yang disarankan tanpa penekanan yang kokoh, semacam sholat sunnah rawatib serta sholat sunnah insidentil atau bergantung waktu serta kondisi, semacam sholat kusuf atau kusuf hanya dilakukan dikala berlangsung gerhana. Syarat wajib sholat. Ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan sholat, yaitu 1. Muslim atau beragama Islam, 2. Berakal sehat, 3. Balik, 4. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar, 5. Sadar. Syarat sah sholat. 1. Telah masuk waktu sholat, 2. Menghadap kiblat, 3. Menutup aurat, 4. Suci badan, tempat sholat dan pakaian yang digunakan terhindar dari najis, 5. Mengetahui tata cara pelaksanaannya. Hal-hal yang dapat membatalkan sholat. 1. Berhadas
atau segala kotoran yang keluar dari tubuh, misalnya kencing, buang air besar, dan angin. 2. Terkena jelas najis. 3. Sengaja berkata atau berbicara selain membaca doa. 4. Sengaja meninggalkan suatu syarat atau rukun doa. 5. Sengaja melakukan pergerakan 3 kali berturut-turut yang terlepas dari gerakan sholat, misalnya menggaruk ke arah yang sama. 6. Tertawa terbahak-bahak. 7. Mendahului gerakan imam bila Anda adalah seorang makmum atau sholat berjamaah. 8. Murtad. Sunah-sunah sholat. 1. Sebelum sholat azan dan iqomat. 2. Siwa atau sikat gigi. 3. Mengangkat kedua tangan sebatas telinga. 4. Bergabung dengan pergelangan tangan kanan dan kiri atau sedakep. 5. Bacalah doa iftitah. 6. Baca ta'awuz atau auzubillahi minasyaitonirrajim. 7. Bacaan amin setelah Al-Fatihah. 8. Membaca surah atau ayat dalam Al-Quran setelah membaca surah Al-Fatihah. 9. Membaca tasbih sambil ruku dan sujud. 10. Membaca doa pada saat duduk di antara dua sujud. 11. Baca tahiyat dan doa di rakaat kedua. 12. Baca doa qunut. 13. Duduk iftirosi dalam semua doa duduk. 14. Duduk tawaru atau sujud di akhir tahiyat. 15. Doa sebelum salam. 16. Salam kedua setelah menyelesaikan sholat salam pertama. 17. Doa setelah salam kedua. Baiklah, inilah penjelasan mengenai materi sholat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.